Berarti beneran tuli gitu. Turun kelas. Mm-mm. Awalnya kan kelas 3, turun kelas jadi kelas Quran. 1. Bagaimana cara Safa ngafalin Quran? Menghafal karakter ayat. Bangun tidur tahajud. Terus Jam berapa bangun tidur? Jam berapa? Jam 3. Jam 3. Apa yang ingin Safa sampaikan? Sebenarnya menghafal Al-Quran tuh nggak megang. Kalau dites sekarang siap ya? Dites. Insyaallah. Bismillah. Assalamualaikum guys, kembali lagi di konten tentang Quran, yang mana pada konten ini insya Allah kita akan sering membahas sesuatu atau semua hal yang berkaitan dengan Al-Quran. Sebenarnya saya sudah lama membuat konten atau segmen ini, tetapi sudah jarang banget dilanjutkan. Nah, kali ini karena kemarin saya barusan mendapatkan pengalaman yang luar biasa yang harus saya share ke teman-teman. Saya merasa ini sebuah konten yang harus menjadi inspirasi untuk diri saya pribadi dan juga teman-teman semuanya. Jadi, kemarin tanggal 25 dan 26 Juni 2024 saya hadir dalam acara Tasmi' Quran. Saya hadir di situ menyimak langsung Tasmi' Quran 30 juz bil ghaib tanpa melihat mushaf sama sekali dari seseorang perempuan yang berumur 17 tahun ya. Dia adalah sepupu dari istri saya. Itu sepupu kamu dari siapa? Papa. Dari papamu, berarti ibunya dia, ibunya Safa. Safa adiknya Papa. Adiknya papamu ya. Jadi beliau ini terlahir tidak susah, pendengarannya susah ya. Tunarungu. Jadi dia dengarnya harus pakai alat gitu. Alat Ya. bantu dengar. Jadi kalau alatnya dicabut sama sekali nggak denger. Berarti beneran tuli Jadi, gitu. Dia dia bisa berkomunikasi ketika dia melihat mimik mulut kita. Mimik mulut kita. Gerakan mulut kita. Beliau umurnya sekarang 17 tahun dan beliau sudah menyelesaikan hafalan Quran di umur 16 tahun. Dan diuji tes setoran di khalayak umum 30 juz bil ghaib itu baru kemarin karena dia akan diwisuda. Kemarin saya sudah wawancara beliau setelah selesai dari acara Tasmi' 30 juz. Jadi langsung aja teman-teman dengarkan bagaimana tips dan perjuangan dia dalam proses menghafal Quran meskipun dengan kekurangan ataupun kelebihan yang diberikan oleh Allah SWT, tidak bisa mendengar ya. Tuli dan mendengarkan pun harus punya alat bantu. Bagaimana kesusahan yang dihadapin ketika menghafal Quran, proses dia menghafal Quran, tips bagaimana cara dia menghafal Quran, dan apa sih program-program yang dia laksanakan. Saksikan aja terus video ini sampai selesai. Perkenalkan. Safa Sakinatun Najah. Masya Allah. Yang barusan selesai kita simak hafalannya 30 juz. Baru selesai tadi siang jam 1 ya? Jam 1 selesai apa? Tasmi' ya? Saya ingin mewawancari beliau. Perlu diketahui teman-teman semuanya bahwa beliau ini terlahir dengan kelebihan dari Allah SWT. Tidak bisa mendengar dengan baik, harus menggunakan alat ya. Ya kan? Safa lahir tahun berapa? 2007. 2007, berarti umurnya sekarang? 17. 17, pas banget ya. Baru masuk 17 ya? Ya. Terus dulu pernah punya cita-cita hafal Quran nggak? Nggak pernah? Sejak mulai menghafal Quran umur berapa? Umur 8 tahun. 8 tahun. Itu hafal juz berapa? Juz 30 ya? Ya, itu hafal juz 30 berapa lama? Kita 3 tahun. 3 tahun hafal juz 30. Masya Allah, berarti dari 8, 9, 10 sampai 10 tahun. Kemudian melanjutkan hafalan. Setelah selesai juz 30, putuskah atau melanjutkan hafalan lagi? Melanjutkan hafalan di rumah. Mengaji. Ikut kajian. Ikut kajian. Setoran kita. Itu sampai, coba bisa ceritakan nggak perjalanan
Safa ngafalin Quran sebelum masuk pondok pesantren Darul Hasbi? Awalnya saya masuk SD. Itu kan ada program disuruh hafal juz amma. Nah di situ saya cepet hafalnya. Nah kata guru saya harus misalnya kata guru saya kalau bisa kejar sampai juz 29. Juz 29. Nah, tapi qadarullah-nya saya berhenti di SD itu, nggak lanjut sekolah lagi. Jadi belajarnya di rumah. Nah di rumah juga kalian setoran Al-Quran. Nah nggak apa-apa, pede aja. Nah, terus di rumah ngafal berapa lama? Nggak di rumah dulu, pokoknya sekolah Quran, pindah sekolah Quran. Di sekolah Quran harus turun kelas. Awalnya kan kelas 3 turun kelas jadi kelas 1. Itu sekolah Quran itu disuruh pindah anak kan, disuruh pindah saya. Nah di sekolah Quran kan fokus ngafal Quran kan, tapi nggak lancarin, jadi cuma tambah doang. Itu sampai 12 juz. 12 juz di sekolah Quran itu. Iya, tapi nggak lancar itu. Berapa lama Ocha di Safa? Sampai kelas 5 SD. Sampai kelas 5 SD. Itu berapa tahun tuh? Dari kelas 3 sampai kelas 5 itu. Oh, 2 tahun. 2 tahun ya. Nah, kelas 5 SD tuh udah mulai sekolah di rumah. Nah, sekolah di rumah tuh setorannya lancarin. Lancarin, udah lancar 12 juz langsung tasmi 12 juz. Itu 5 hari. 5 hari 12 juz. Nah, udah nggak tahu ya kenapa pas itu disuruh masuk pondok, habis tasmi kan disuruh masuk pondok, terus saya masih nggak mau kan, takut gitu. Terus beberapa tahun akhirnya saya mau, jadi saya masuk Darul Hasbi. Nah dari situ kejar hampir 30 juz sudah sampai tas. Kapan mulai ada cita-cita sepertinya saya harus ngafalin 30 juz, saya bisa ngafal 30 juz? Pas tasmi 12 juz. 12 juz. Sebelumnya bahkan juz 30 aja 3 tahun ngafalnya ya. Masya Allah. Kenapa? Suka dukanya menghafal Al-Quran apa? Oke. Bagaimana ini ya? Safa punya metode tersendiri nggak untuk ngafal Quran? Bagaimana cara Safa ngafalin Quran? Menghafal karakter ayat. Apa? Karakter ayat. Kayak gimana itu coba? Saya kalau ngafal ayat tuh karakternya tuh gini gitu. Oh, jadi bisa dari tulisannya atau? Ya, kan hafal tuh orangnya suka membaca orang ya. Jadi itu juga membaca ayat gitu. Jadi ayat ini karakternya seperti ini, bisa ngebedain gitu ya. Gitu, Masya Allah. Kayak ayat ini tuh huruf-hurufnya tuh agak tegas gitu, kayak gitu. Terus apa lagi ya? Ayat yang paling sulit dihafalin Safa apa? Juz 24. Kayaknya gampang semua gitu. Juz 24. Oh, berarti apa lagi ya? Masya Allah teman-teman. Berarti proses Safa ngafal Quran di Darul Hasbi selesai berapa lama? 2 tahun. 2 tahun. Selesai di umur? Tapi kan masuk pondok kan udah ada simpanan 17 juz. 17 juz. Ya, jadi di Darul Hasbi 13 juz. 13 juz nyelesain di Darul Hasbi. Kegiatan di Darul Hasbi apa aja? Dari bangun tidur sampai tidur lagi, Safa ngapain? Bangun tidur tahajud. Jam berapa bangun tidur? Jam berapa? Jam 3. Jam 3? Iya. Terus habis tahajud murojaah. Enggak, siapin syahadah buat setoran. Nah, terus salat subuh, habis salat subuh halaqah. Iya. Setoran syahadah. Biasanya Safa ziyadah berapa banyak? Kadang 2, kadang 1. 2 lembar atau 1 lembar? Halaman. 2 halaman atau 1 halaman. Ya, terus? Sampai jam 7 halaqah, habis itu sarapan. Kalau mau mandi. Terus jam 8 halaqah lagi, setoran murojaah 5 halaman. Nah, jam 11 kelas belajar biasa gitu. Terus salat zuhur, habis itu makan lagi, terus tidur. Bangun jam 2 murojaah mandiri. Terus salat asar, habis salat asar syahadah. Habis syahadah istirahat, mandi piket. Terus
setengah 6 baca rotib, sholat maghrib, habis itu makan lagi, istirahat sampai isya, sholat isya, habis sholat isya murojaah pasangan sampai jam 10. Habis isya sampai jam 10 murojaah. Ya, pokoknya murojaah semuanya. Sehari Safa bisa murojaah berapa banyak? 5 juz. 5 juz per hari. Proses Safa ngelancarin itu berapa lama? Setelah hafal 30 juz itu langsung lancar atau? Itu kan pas habis tasmi sekali duduk 25 juz itu apa ya, Ustadz Halaqah Safa tuh suruh kejar 5 juz, sisanya kan 5 juz, suruh kejar, langsung dikejar itu 1 bulan. 1 bulan 5 juz. 5 juz. Gitu. Katanya soalnya nanti kan mau ada wisuda kan, jadi kamu harus setoran ziyadah dadakan gitu 5 juz. Ya. Jadi 5 juz, jadi udah selesai 30 juz, 5 juz itu masih harus ditambal gitu. Jadi nggak lancar semua. Masya Allah. Apa? Ada nggak cerita di proses Safa ngafal Quran, ada cerita menarik nggak yang apa ya, bisa diambil hikmahnya gitu? Atau suka dukanya Safa menghafal Quran? Kalau menghafal alhamdulillah nggak ada sih. Masalahnya sih tajwidnya, harokatnya itu kan mendengarannya ya. Jadi kalau setoran suka masalah tajwid gitu, gitu doang. Sifat huruf, makhraj huruf gitu. Masya Allah. Terakhir, apa yang ingin Safa sampaikan buat teman-teman yang punya keinginan menghafal Quran juga? Apa, jangan patah semangat, semua orang pasti bisa, atau terserah lah. Menghafal Al-Quran itu sebenarnya nggak apa ya kata-katanya. Sebenarnya menghafal Al-Quran tuh nggak mengganggu pekerjaan yang biasa kita lakukan sehari-hari. Justru kalau misalnya kita merasa keberatan menghafal Al-Quran karena ada pekerjaan yang harus kita lakuin, justru Al-Quran itu malah memudahkan loh pekerjaan. Masya Allah. Jadi jangan pernah menganggap Al-Quran itu sulit. Betul. Justru makin banyak baca Qurannya makin berkah waktunya gitu ya. Masya Allah. Terima kasih Safa Sakinatun aja. Jadi buat teman-teman jangan minder, bahkan seorang Safa aja yang pendengarannya agak kurang tapi bisa hafal lancar banget. Saya kemarin nyimakin dari juz 8 sampai juz 20. Dia kayak diketok sekali, habis itu langsung ingat lagi gitu. Kalau dites sekarang siap ya? Dites. Insyaallah. Ya, bismillah. Terus. Ngama aja. Kita tes ya hafalannya, Masya Allah. Ini aku buka sembarang. Sap. Ini gampang. Juz berapa nih? Juz 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tarahum yu'raduna 'alaiha khashi'ina minadh-dhulli yanzuruna min tarfin khafi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل
Amin. Masya Allah, tabarakallah. Allahu Akbar. Peserta selanjutnya. Baiklah. Terima kasih Safa. Motivasinya sangat luar biasa. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman semuanya bahwa semua orang bisa menghafal Quran, insyaallah. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.